Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita semuanya masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mari kita menghadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikaf di masjid yang penuh berkah ini dan juga mendengarkan kajian ilmu agama. Sesuai dengan materi yang diamanatkan kepada saya adalah menjadi generasi terbaik. Walaupun ya saya punya catatan, punya komen terkait materi yang disampaikan. Insya Allah nanti akan jelas ketika kita sudah mendengarkan materi kita ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan tema menjadi generasi terbaik. Pertanyaannya adalah, apakah generasi terbaik itu? Ya, kalau saya ditanya dengan pertanyaan semacam ini, maka jawaban saya adalah bahwa generasi terbaik adalah generasi yang dididik oleh pendidik terbaik, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang paling mulia dari seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka, para ulama tentunya, yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Dan inilah yang disabdakan dan disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sangat populer sekali, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menyatakan dan bersabda, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Khairul quruni qarni, sebaik-baik umatku, sebaik-baik abad, sebaik-baik umatku adalah mereka yang hidup seabad denganku, semasa denganku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang hidup di abad berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian lagi mereka yang hidup di abad berikutnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di sini ada, dalam hadis disebutkan ada kata al-qurun yang merupakan bentuk jamak atau bentuk plural dari qarn. Qurun bentuk jamak dari qarn. Yang ini maknanya adalah 100 tahun. Maksudnya adalah abad, karena satu abad ini berarti 100 tahun. Dan inilah makna yang dipilih oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir, dan ada juga para ulama yang lainnya yang menjelaskan makna qarn dalam hadis ini. Nah, siapakah mereka itu? Generasi terbaik itu, mereka inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala
di surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Surat At-Taubah ayat 100. Jadi was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu. Siapakah mereka? Minal muhajirin wal ansor. Mereka adalah golongan muhajirin dan ansor. Muhajirin ini adalah umat Islam yang dididik oleh Rasulullah SAW dan mereka diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian wal ansor. Wal ansor adalah orang-orang Islam yang mereka tinggal di Madinah, yang memberikan banyak sekali pertolongan kepada umat Islam yang datang dari Makkah, ya, sesuai dengan namanya Ansor, orang-orang yang memberikan pertolongan. Kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Apa yang didapatkan oleh mereka? Radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka, wa radu an, dan mereka juga ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtahal anhar. Jadi mereka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, karena memang keyakinan kita surga ini dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Itu adalah suatu keberuntungan yang sangat agung sekali. Jadi itulah yang dimaksud dengan generasi terbaik dari umat ini, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi atba' tabi'in. Sahabat sendiri secara definitif pengertiannya adalah orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, ya, hidup di masa beliau, kemudian bertemu dan bertatap muka dengan baginda Rasulullah SAW, beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi seperti itu, mati dalam kondisi beriman. Itu yang dimaksud dengan sahabat. Jadi sahabat ini para jamaah bukan hanya 4 saja, Abu Bakar, sahabat Sayyiduna Abu Bakar, kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya mereka, banyak. Setiap orang yang hidup di masa Rasulullah kemudian berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada beliau dan mati dalam kondisi beriman, semuanya ini adalah sahabat. Semuanya ini adalah sahabat. Cuman ya itu, mereka ada level-levelnya. Ada 4 sahabat tadi yang mulia. Kemudian kita juga mengenal ada 10 orang yang dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ada juga tidak hanya 10 sebenarnya yang dijamin masuk surga. Cuman para ulama mengatakan 10 orang ini menjadi istimewa karena mereka ini disebutkan dalam satu majelis. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sampai disebutkan 10 orang. Jadi mereka ini adalah sahabat, orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah, hidup di masa beliau, berjumpa dengan beliau, beriman dengan beliau dan mati dalam kondisi seperti itu. Jadi orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, jika tidak berjumpa dengan Rasulullah walaupun beriman dan mati dalam kondisi demikian, maka tidak termasuk deretan sahabat. Mendapatkan kemuliaan tapi tidak termasuk sahabat. Seperti siapa? Ada itu kita mungkin tahu ya, tokoh dari kalangan tabi'in, digolongkan di kalangan tabi'in, yang bernama Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani ini para jamaah tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun beriman kepada baginda Rasulullah dan mati dalam kondisi seperti itu. Bahkan Uwais al-Qarani ini merupakan khairut tabi'in. Jadi
umat Islam dari kalangan tabi'in yang paling baik itu Uwais Al-Qarani. Sampai-sampai baginda Rasulullah itu mewasiatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang maknanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kamu sempat bertemu dengan sosok yang bernama Uwais Al-Qarani yang sangat berbakti kepada ibunya, mintalah doa kepadanya. Nah, ini namanya tabi'in. Jadi generasi setelahnya, setelah sahabat. Begitu juga orang yang hidup di masa Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah tetapi tidak beriman dengan beliau, ini juga bukan dinamakan sahabat. Seperti Abu Thalib, Abu Lahab, ini dua-duanya ini sama-sama kerabat Rasulullah SAW. Bahkan Abu Lahab ini disebutkan dalam Al-Quran dalam satu surat. Ini membahas tentang Abu Lahab dan keluarganya. Namun karena tidak beriman dengan Rasulullah, maka tidak disebut dengan sahabat. Begitu juga orang yang berjumpa dengan Rasulullah, semasa dengan Rasulullah, berjumpa dengan beliau, beriman dengan beliau, namun sangat disayangkan mati dalam kondisi murtad, ini juga bukan dinamakan dengan sahabat. Oleh karenanya, ya ini kalau kita membahas tentang masalah murtad, ini kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan dalam iman dan Islam. Ya karena ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Namun kita berupaya konsisten, istiqomah supaya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan Islam. Jadi ada para jamaah, beberapa orang yang sudah beriman dengan Rasulullah itu mati dalam kondisi murtad. Bahkan sebagian dari mereka ini termasuk orang-orang yang menuliskan wahyu dari Rasulullah SAW. Tapi ya itulah, Allah memberikan petunjuk kepada hamba yang Allah kehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapapun dari hamba yang Allah kehendaki. Jadi bukan termasuk sahabat. Jadi itu generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in seperti tadi Uwais Al-Qarani, kemudian generasi atba at-tabi'in. Mereka ini adalah generasi terbaik yang mereka diistilahkan dengan sebutan salaf, yaitu mereka orang-orang mulia yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, atau kalau mau dikelompokkan ya kelompok sahabat Rasulullah, kelompok tabi'in, kemudian atba at-tabi'in. Apakah maksudnya semua yang hidup di situ lebih baik daripada yang hidup setelahnya? Enggak. Itu adalah maksudnya paling baik ini adalah secara umum. Namun kita memperhatikan juga ada juga individu-individu yang mereka ini hidup setelah masa 3 abad Hijriah pertama, tetapi lebih baik dari sebagian orang yang hidup di masa salaf. Kita mengenal ada tokoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini beliau ini setelah salaf, ini bukan hidup di 3 abad pertama Hijriah. Kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh beliau jauh setelah itu. Namun demikian beliau lebih baik daripada sebagian orang yang hidup di masa salaf. Jadi maksudnya adalah secara global, bukan secara umum, bukan secara global, secara umum, bukan secara personal, seperti itu. Nah, pengertian salaf sendiri itu apa, para jamaah? Ya. Jadi pengertian salaf sendiri itu tadi orang-orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Makanya ada imbuhannya biasanya itu salaf soleh. Jadi orang-orang kalangan generasi terbaik, mereka ini adalah orang yang hidup, para ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Dan para pengikutnya, orang-orang yang mengikuti mereka dari segi syariat, dari segi akidah, jika menisbatkan diri kepada mereka, mereka inilah yang disebut dengan salafiyah. Jadi kalau orang mengatakan saya salafi, saya salafiyah, maksudnya adalah mengikuti mereka dari segi syariat, dari segi akidah. Jadi orang-orang kalau mengikuti jejak mereka dalam urusan agama, dalam urusan akidah, dalam urusan syariat, maka penisbatannya dalam bahasa Arab itu ada namanya penisbatan, disebut dengan salafiyah.
seperti itu. Kayak misalnya Imam An-Nawawi, mungkin semua tahu ya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini bukan namanya An-Nawawi, bukan. An-Nawawi ini nisbah kepada tempat yang beliau pernah hidup di situ. Kalau nama beliau adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi, lah ini namanya nisbah. Lah, jadi nisbah ini bisa kepada tempat, bisa kepada kelompok, bisa kepada profesi dan seterusnya, bisa kepada skill, keahlian. Misalnya dalam bahasa orang yang pakar bahasa ini dinisbatkan kepada bahasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan lughah, maka orang yang pakar bahasa namanya lughawi, seperti itu. Nahwu misalnya sub bidang dalam ilmu agama kita, ya lu bahasa ya, nahwu. Orang yang pakar nahwu disebut dengan nahwi, nah ini namanya nisbah, seperti itulah. Orang yang mengikuti jejak mereka, orang-orang salaf dalam urusan agama, dalam akidah, dalam syariat, mereka inilah yang disebut dengan salafi, atau kalau banyak berarti salafiyah. Jadi itu pengertian yang benar terkait makna dari salaf atau salafi. Nah, kemudian cirinya apa mereka ini? Istimewanya apa? Saya sebutkan di sini secara umum keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Jadi umat ini kan banyak, hunaka umam, jadi ada banyak umat. Ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, cirinya apa yang membedakan umatnya Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya itu apa? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini berdasarkan nas dari Al-Quran kita mendapatkan label umat terbaik. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf, kalian, kata Rasul dalam Al-Quran disebutkan ya, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Istimewanya di mana? Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari al-munkar, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan ini atau predikat ini akan senantiasa melekat kepada kita ya selama kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, disertai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat-umat terdahulu itu dilaknat, enggak semuanya, tetapi sebagian mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan para nabinya. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi inilah yang membedakan, nanti akan kita sebutkan pembeda antara umat terdahulu dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Jadi lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, orang-orang kafir dari golongan Bani Israel itu dilaknat ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan para nabi. Di sini disebutkan lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Kenapa demikian? Bima asaw, karena mereka ini adalah dzalika bima asaw, mereka ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.
Namun sebelum saya lanjutkan terkait ayat ini, jadi di sini ingin saya sampaikan bahwasanya Israel, kata Israel ini harus kita pahami, Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, hanya saja sangat disayangkan sekarang ini menjadi nama dari sebuah negara. Ya, jadi kita jangan sampai salah sasaran. Kadang orang melaknat Israel, padahal Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi yang mulia, Nabi yang menyebarkan keyakinan bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan agama Islam, tidak boleh dilaknat seperti itu. Jadi ini harus diperhatikan, makanya mungkin diganti, misalnya kalau mau menyebut mereka ya Yahudi begitu saja, jangan Israelnya, karena Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, keturunan dari Nabi Israel, Nabi Yakub alaihissalam ini yang kafir, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para nabinya. Di sini disebutkan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Kenapa demikian? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Apalagi kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, mereka ini satu sama lain tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Jadi kalau ada perbuatan munkar dibiarkan, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebaiknya? Ya, sesuai dengan ayat yang sudah disebutkan sebelumnya, kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perkara yang munkar. Namun demikian bukan berarti menyampingkan sikap bijak, tetap harus bijak bagaimana bersikap atau menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, supaya sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Jadi ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu jangan sampai menjadikan kepada kemungkaran yang lebih parah. Nah, ini mungkin harus kita perhatikan para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti ditinggalkan sama sekali, bukan, tetap harus kita upayakan. Minimalnya kalau memang sudah sampai ke level itu, kalau memang kan dalam hadis itu kan disebutkan idza ra'a minkum munkaron, idza ahadukum ra'a munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Begitu hadisnya. Jadi kalau ada salah seorang dari kita melihat kemungkaran, maka harus ada upaya. Upaya pertama adalah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, dengan power kita, dengan kekuasaan kita. Kalau memang kita punya kekuasaan, ya. Kalau memang tidak mampu, dengan lisan kita, dinasihati secara bijak dan seterusnya. Kalau memang tidak mampu, maka diingkari dalam hati, dan itu adalah yang paling sedikit ganjarannya. Jadi bukan langsung diam begitu saja. Karena kemungkaran kalau dibiarkan, tidak ada tindakan, tidak ada upaya sama sekali untuk mencegah hal itu, maka akan dianggap biasa oleh kalangan manusia dan akan menjadi sebuah hal yang dianggap suatu kebenaran. Makanya para ulama itu mengatakan idza sakata ahlul haqqi tawahhama ahlul batil annahum 'alal haqq. Idza sakata ahlul haqqi fi ihqaqil haqq wa ibtalil batil tawahhama ahlul batil annahum 'alal haqq. Jadi kalau orang-orang yang berada di jalur kebenaran itu diam, tidak ada tindakan, tidak ada upaya untuk mengatakan yang benar ini benar, yang salah ini salah, maka apa yang akan terjadi? Orang-orang yang berada di jalur kebatilan ini, mereka merasa merekalah yang benar, seperti itu. Karena yang tahu perkara yang benar diam saja, seperti itu. Jadi umat-umat terdahulu para jamaah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para nabinya, dikarenakan mereka durhaka, melampaui batas, dan tidak melakukan nahi munkar di antara mereka. Makanya dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di akhir ayat, labi sama kanu yaf'alun,
sungguh buruk apa yang sudah mereka kerjakan tersebut. Jadi kelompok atau salaf soleh ini adalah orang-orang yang hidup di 3 abad pertama Hijriah, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejak langkah mereka dalam kebaikan, dalam akidah dan dalam syariat, ini disebut dengan salafiyah, pengikut salafiyah. Nah, di sini akan saya sebutkan beberapa prinsip keyakinan dari salaf soleh. Jadi diantaranya adalah 1, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu, tidak butuh dengan segala sesuatu, maha suci dari hal itu. Jadi tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Allah maha suci dari bentuk dan ukuran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dibayangkan, karena sesuatu yang terbayang ini adalah makhluk, asalnya tidak ada, diciptakan oleh Allah, akhirnya menjadi ada, itu makhluk. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini disebut dengan keyakinan tasbih. Tasbih menggunakan shin, yaitu keyakinan menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Jadi cukup kita sebagai para hamba ini meyakini bahwa kita punya Tuhan. Tuhan kita diperkenalkan oleh para nabi kita, namanya adalah Allah, ya. Dan Allah ini tidak serupa dengan makhluknya, tidak ada keraguan akan adanya Allah, tidak serupa dengan makhluknya, tidak disifati dengan sifat makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan makhluknya, ada tanpa tempat. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ada itu surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kalau kita ingin melihat lebih dalam terkait ayat ini, di situ disebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah tidak serupa dengan suatu apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Di sini setelah di akhir ayat, di potongan yang kedua disebutkan Allah maha melihat lagi maha mendengar. Di sini jelas kalau orang paham ayat ini, kenapa kok didahulukan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun, supaya dipahami bahwa pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Allah melihat itu tanpa mata, tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada cahaya. Allah mendengar itu tanpa butuh kepada telinga, tanpa butuh kepada alat, tanpa butuh kepada apapun, tanpa butuh kepada udara yang menyampaikan suara tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, fala tadribu lillahil amsal, dan seterusnya. Janganlah jadikan perumpamaan-perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah kita meyakini, atau kelompok salaf soleh ini meyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, ya, yang baik, yang buruk, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan hamba itu sendiri itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan maksiat itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cuman begini, harus kita pahami bahwasanya antara perbuatan baik dan buruk ini ada bedanya para jamaah. Jadi kalau baik itu diridhoi oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicintai oleh Allah. Kalau buruk tidak diridhoi, tidak diperintahkan, dan juga tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya, yang baik maupun yang buruk, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepadanya. Kita dapati, apakah semua orang beriman? Tidak. Ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir ini bagaimana? Ya mereka
diciptakan oleh Allah, dikehendaki menjadi kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini adalah keyakinan yang menyebutkan bahwasanya perbuatan seorang hamba itu tidak ada kaitannya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada keyakinan yang seperti itu. Ini bertentangan dengan keyakinan dari salaf soleh. Kemudian yang ketiga adalah termasuk prinsip dari keyakinan salaf soleh, tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab dosa besar yang ia kerjakan, dengan catatan orang tersebut tidak menghalalkannya, tidak meyakini kehalalannya. Jadi ketika ada orang Islam kemudian melakukan dosa besar sekalipun, selain syirik dan kufur tentunya, minum khamr, berzina, membunuh orang dengan tanpa hak, makan harta riba, lari dari peperangan, ini kan contoh dosa besar. Hal semacam ini jika dilakukan oleh seorang muslim, atau misalnya meninggalkan sholat wajib, meninggalkan puasa, siang-siang bulan Ramadan tidak puasa, ditinggalkan, maka tidak dikafirkan orang tersebut selama tidak meyakini kehalalannya. Jadi dia tahu kalau sholat itu wajib, kalau puasa bulan Ramadan wajib, tapi males, tidak mengerjakan. Ini berdosa orang seperti ini, tetapi tidak keluar dari agama Islam selama dia tidak mengkafirkannya. Orang misalnya memakai hukum-hukum positif, hukum-hukum perdata, hukum-hukum yang di undang-undang yang dibikin oleh negara misalnya, dan ternyata tidak sesuai dengan hukum syariat agama Islam, menerapkan hukum itu, tetapi keyakinan dia tahu bahwasanya yang benar adalah hukum Islam. Bagaimana hukumnya? Tidak dikafirkan selama tidak meyakini kehalalannya, selama tidak meyakini bahwasanya hukum-hukum yang dibuat oleh manusia ini sama atau lebih baik daripada hukum Islam, seperti itu. Nah, jadi keyakinan yang bertentangan dengan hal ini, yang tidak sesuai dengan ajaran salaf soleh, adalah keyakinan memvonis kafir orang-orang yang tidak memberlakukan hukum Islam walaupun dalam satu permasalahan kecil, sehingga mereka akhirnya menjadi golongan yang teroris dan seterusnya, karena meyakini bahwasanya ini halal darahnya dan seterusnya. Kemudian termasuk prinsip keyakinan yang diyakini oleh kelompok salaf soleh adalah meyakini bahwa Muhammad putra Abdullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Jadi keyakinan kita, Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelahnya, tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Isa alaihissalam nanti pada hari akhir itu akan turun. Tetapi Nabi Isa alaihissalam ini diangkatnya kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu kan disebutkan dalam hadis, nanti beliau ini akan turun ke muka bumi kan, memerangi Dajjal dan seterusnya. Nah, kalau beliau ini bagaimana? Beliau ini nabi yang diangkat sebelum Nabi Muhammad, dan ketika beliau turun nanti, beliau juga akan menerapkan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memberlakukan syariat Nabi Muhammad. Jadi keyakinan yang menyalahi hal ini adalah keyakinan yang diajarkan oleh kelompok yang namanya Ahmadiyah. Mereka meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini seorang nabi, dan setiap keyakinan yang menyebutkan menjadikan ada nabi setelah Nabi Muhammad yang diangkat, ini berarti menyalahi prinsip keyakinan bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, salaf soleh ini mereka mengagungkan para sahabat secara global. Jadi semua sahabat secara global kita agungkan. Jadi tidak boleh mencaci maki para sahabat, itu tidak boleh. Tetapi kalau memang ada di antara mereka yang terjatuh kepada perbuatan maksiat dan untuk menjelaskan hukum dan seterusnya, kita sebutkan di majelis-majelis ta'lim seperti itu. Tapi kalau secara global, secara umum, kita mengagungkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berjasa membawa agama Islam ke generasi seterusnya,
kemudian generasi seterusnya ke generasi seterusnya hingga sampai kepada kita. Keyakinan yang menyalahi hal ini adalah sikap melecehkan, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat, bahkan sahabat yang utama. Ada kelompok itu yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Nah, ini bukan termasuk keyakinan salaf soleh. Kemudian yang keenam ya adalah meyakini bahwa Islam adalah agama seluruh para nabi. Jadi Islam ini adalah agama seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ini hanya menurunkan satu agama, dan agama itu adalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Di ayat yang lain disebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, ya, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang merugi di akhirat. Jadi tidak benar kalau disebutkan bahwasanya agama samawi itu ada agama Nasrani, Yahudi. Tidak. Agama samawi cuma satu, yaitu agama Islam. Nabi Musa mengajarkan agama Islam, Nabi Isa mengajarkan agama Islam, Nabi Ibrahim mengajarkan agama Islam, Nabi Adam mengajarkan agama Islam. Semua nabi, semua rasul mengajarkan agama Islam. Secara akidah mereka semuanya sama, keyakinannya sama, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada perbedaan-perbedaan syariat. Misalnya, kalau dalam syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh laki-laki menikah dengan saudarinya, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, tidak boleh. Tetapi dalam syariat Nabi Adam alaihissalam boleh seorang laki-laki menikahi saudarinya, dengan catatan bukan satu kandungan. Makanya anak-anaknya Nabi Adam, ibunda Hawa, setiap kali melahirkan itu kan kembar, laki-laki perempuan, kembar. Lah ini menikahkannya disilang. Aturannya syariat pada saat itu adalah laki-laki itu boleh menikahi saudarinya dengan catatan bukan satu kandungan. Kok seperti itu, Ustadz? Lah iya, nggak ada orang lagi pada saat itu, nggak ada orang lagi untuk beranak pinak, untuk melanjutkan keturunan. Syariatnya kan menikah dengan siapa? Tidak ada lagi selain saudarinya. Ya, cuman aturannya seperti itu. Itu ada syariatnya, diatur oleh syariat. Kalau dalam masa kita misalnya sholat boleh di mana saja, mau di masjid putih, mau di masjid yang lain dan seterusnya, boleh di rumah, di kantor, di lapangan, boleh. Tetapi di masa umat terdahulu, sholat itu ada ketentuannya, di tempat tertentu sudah ditentukan. Nah, ini termasuk perbedaan-perbedaan syariat. Namun secara akidah mereka semuanya sama, mengajarkan agama Islam, menyeru untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan yang menyalahi hal ini adalah paham-paham yang diajarkan oleh kelompok sepilis. Ada kelompok itu mereka kelompok orang-orang sekuler, kemudian pluralis, liberal. Ini mereka yang menggaungkan kebebasan, semua agama itu sama saja dan seterusnya, memisahkan antara urusan negara dengan urusan agama. Nah, ini mereka bertentangan dengan pokok keyakinan salaf soleh, karena mereka mengajarkan bahwasanya semua agama ini sama. Enggak, agama yang benar itu adalah hanya agama Islam. Makna dari firman Allah, lakum dinukum waliyadin, itu bukan pilihan terserah mau Islam mau enggak Islam terserah, bukan itu maksudnya. Jadi makna dari ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin itu adalah lakum dinukum, agama kalian itu agama yang batil, tinggalkan. Waliyadin, dan agamaku adalah agama yang benar, kata Rasulullah, ikutilah. Itu maksudnya. Karena Rasulullah di situ Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan hal tersebut kepada orang-orang kafir. Ini kan di surat Al-Kafirun ini.
Jadi orang-orang kafir ini karena sudah membujuk merayu Nabi Muhammad tidak berhasil, mereka punya ide, punya inisiatif untuk kita taruhan sajalah. Setahun kami nyembah Tuhanmu, kemudian setahun lagi kamu nyembah Tuhan kami, Tuhan yang mereka yakin, dan seterusnya. Menawarkan hal semacam itu kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy menawarkan hal itu kepada Kanjeng Nabi. Kemudian turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekali-kali saya tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian juga tidak akan menyembah Tuhan saya. Artinya apa? Mereka ini sudah dinas dalam Al-Quran, mereka ini akan mati dalam kondisi kafir. Kemudian di akhir ayat disebutkan lakum dinukum waliyadin. Jadi agama kalian adalah agama yang batil, tinggalkan. Agama saya adalah agama yang benar, maka ikutilah. Itu maksudnya, bukan kebebasan untuk beragama. Kalau seandainya bebas boleh milih agama mana saja, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai rela berjibaku, berdarah-darah, melakukan beberapa peperangan, sehingga di perang Uhud itu beliau sampai dikira meninggal dan seterusnya, sampai tanggal beberapa biji gigi beliau itu, kalau bukan untuk menyebarkan agama yang benar. Jadi itu beberapa prinsip keyakinan dari salaf soleh. Nah, adapun dari segi syariat, kalau tadi dalam masalah akidah, adapun dari segi syariat, maka ilmu syariat ini terus dilanjutkan dari generasi ke generasi hingga sampai kepada kita. Kita ini kan hidup di masa sekarang, kita tidak bertemu, kita tidak belajar langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Lah terus bagaimana ya? Kita belajar kepada pewaris Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Mereka adalah ulama. Sesuai dengan sabda beliau, al ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Rasul itu ketika meninggal itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan ilmu agama ini ya akan lenyap dari muka bumi dengan dicabutnya para ulama, dengan wafatnya para ulama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minal ibad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melenyapkan ilmu agama dengan menghapusnya dari dada para ulama. Tidak tiba-tiba itu orang-orang yang asalnya punya ilmu hilang ingatannya, nggak tahu apa-apa, bukan seperti itu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan ilmu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Jadi sampai hingga Allah tidak menyisakan seorang alim pun, kemudian manusia menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin atau rujukan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi kemudian mereka ditanya, orang-orang yang bodoh itu dijadikan rujukan ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka yang sesat itu akhirnya menyesatkan yang lain. Ya, jadi itu kita mengikuti jejak para ulama. Ya. Jadi hadis ini dan beberapa hadis yang lain ini menjelaskan tentang hilangnya ilmu dan turunnya kebodohan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis-hadis yang di situ disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita bahwasanya zaman ini semakin hari bukannya malah semakin baik, tapi malah semakin buruk. Bukannya malah semakin baik, malah semakin buruk. Jadi umat ini nanti akan mengikuti model-model pembaharuan, ya, mengikuti bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Agama ini hanya dianut oleh beberapa kalangan saja, oleh manusia-manusia tertentu saja. Jadi secara umum kondisi umat ini dari satu masa ke masa berikutnya ini bukannya malah semakin baik, malah semakin buruk.
Makanya ada hadis yang menyebutkan bahwasanya orang di masa nanti, kata Rasulullah, ini kan Rasulullah itu kan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada umatnya. Orang kalau berpegang teguh, nanti umatku nanti itu kalau berpegang teguh di masa nanti itu, kalau mereka berpegang teguh dengan syariat, itu kal qabid alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api. Apa? Sulit sekali di masa sekarang, apalagi di masa yang akan datang tambah sulit lagi. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Jadi agama Islam ini muncul dalam keadaan asing dan nanti akan kembali seperti itu, kembali dalam keadaan terasingkan. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Kemudian ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Mereka ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan dan pembenahan di tengah manusia yang berbuat kerusakan pada syariatku. Jadi itu adalah tentang hadis yang menunjukkan bahwasanya semakin hari ini tidak semakin baik tapi semakin buruk, ya. Jadi kita tahu ya, di zaman kekinian kita banyak menemukan penyimpangan, penyelewengan dalam akidah Rasulullah, dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sungguh beruntung orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pejuang agama, mengkaji ilmu agama secara mendalam, mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi kalau temanya menjadi generasi terbaik, maksudnya kita supaya bisa menjadi generasi terbaik, ya tidak bisa. Kenapa? Karena generasi terbaik ini sudah predikat para salaf soleh, seperti itu. Jadi kalau mau disimpulkan kajian kita ini menjadi generasi terbaik, ya sudah, kita tidak bisa menjadi generasi terbaik karena generasi terbaik adalah siapa? Salaf soleh. Bagaimana? Terus apa yang bisa kita kerjakan ini apa? Yang bisa kita kerjakan sekarang ini adalah meneladani mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Ya mungkin kalau terbaiknya mungkin tidak bisa, tapi paling tidak meniru mereka yang terbaik, seperti itu. Jadi kesimpulannya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik adalah salaf soleh. Dan kita, tugas kita di sini adalah meneladani mereka, mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kalau untuk mendapatkan label terbaik, generasi terbaik, maka itu sudah disematkan langsung oleh pendidik terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salaf soleh. Kalau kita menjadi terbaik ya bisa, menyaingi mereka tidak bisa. Tapi tugas kita sekarang ya adalah meneladani mereka. Upaya yang bisa kita kerjakan sekarang, yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah meneladani dan meniru perilaku mereka yang nyata-nyata dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disanjung oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana meneladani mereka? Dengan mendalami ilmu agama, menyebarkannya seluas mungkin kepada umat. Itu yang bisa kita kerjakan. Kemudian tadi sudah saya singgung dengan Ustadz Hasan tadi. Jadi belajar ilmu agama ini para jamaah, kita mengutamakan ilmul hal. Jadi ilmu yang kita butuhkan, namanya ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan, yang harus diketahui oleh setiap hamba yang berkaitan dengan kondisi pribadi masing-masing. Orang kalau mau nikah ya berarti harus belajar tentang tata cara nikah. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat, diperintahkan oleh Allah untuk sholat, ya berarti harus belajar tentang tata cara sholat. Karena kita diharamkan beberapa hal, ya kita harus tahu apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, ilmu hal ini, dan begitu juga dengan ilmu agama yang lain, itu tidak diperoleh secara otodidak, tidak didapatkan dengan orang beli buku di Gramedia misalnya, buku-buku agama dibaca-baca sendiri, dipahami sendiri. Bukan seperti itu, ya. Melainkan harus diambil secara langsung, secara talaki, namanya talaki. Jadi talaki itu tidak hanya Al-Quran, ilmu agama juga harus diambil secara talaki dari ahlinya yang amanah, yang siqah,
terpercaya dan mempunyai sanad yang mutasil, punya silsilah keilmuan yang bersambung hingga ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu bukan dari pemikiran beliau apa yang disampaikan kepada umatnya, tetapi beliau bertalaki langsung kepada malaikat Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengajarkan kepada generasi sahabat kepada tabi'in, kemudian kepada atba' tabi'in, diteruskan oleh para ulama hingga sampai kepada kita. Jadi sungguh para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini adalah cahaya, ilmu agama ini adalah kehidupan Islam itu sendiri, dan itulah jihad yang bisa kita kerjakan di masa sekarang. Ya, mendalami ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, kemudian menyebarkannya kepada umat manusia, dan sekaligus bersikap waspada dengan segala bentuk kemungkaran yang banyak muncul di akhir zaman ini, yang tumbuh subur di kalangan masyarakat dikarenakan apa? Dikarenakan kebodohan, dikarenakan tidak mau belajar ilmu agama. Jadi musibah kita ini dua para jamaah. Yang pertama adalah beberapa kalangan yang tidak mengerti ilmu agama, tidak ada upaya untuk belajar ilmu agama, dan beberapa kalangan yang mengerti ilmu agama mager, malas gerak, tidak mau belajar ilmu agama, sehingga ya semakin memperburuk keadaan. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh para sahabat, bahwasanya ada sahabat yang mengatakan bahwasanya manusia itu ada tiga golongan, ya. Yang pertama adalah alimun robbani. Jadi alimun robbani, orang yang alim, punya ilmu dan mengajarkan ilmunya, yang mengajarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah muta'allimun ala sabilin najah. Yang kedua adalah orang-orang yang belajar. Dia tidak tahu, tapi masih ada upaya untuk belajar, mengaji, mengikuti kajian rutin dan seterusnya. Jangan jadi yang ketiga. Yang ketiga adalah hamajun ro'a, orang-orang yang mengikuti tren, orang-orang bikin apa mereka bikin itu, sedang viral apa mereka bikin itu. Lah sekarang kan seperti itu, pokoknya yang viral bikin itu. Nah itu sudah diprediksi oleh para sahabat, oleh para ulama terdahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya generasi terbaik itu adalah generasi salaf soleh. Untuk menjadi seperti itu tidak bisa, tapi yang bisa kita kerjakan adalah kita meneladani mereka supaya apa? Supaya biar nggak jauh-jauh levelnya dengan mereka. Paling tidak kita berupaya untuk mendekati level mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Monggo kalau memang dibuka sesi tanya jawab silahkan. Mengenai Fanani kita mengikuti pendapat para salaf yang merupakan generasi terbaik. Cuma dalam konteks sekarang ini muncul dua kelompok besar yang saya katakan sama-sama mengatakan mengikuti salaf, sama-sama juga punya dalil, tapi ada perbedaan yang mendasar. Kita bisa sebutkan ada yang mengatakan kelompok salafi, ada yang mengatakan kelompok salafiyah. Ya, dan sini tadi juga berbeda masalah tidak. Ada yang mengatakan Allah itu berada di atas arsy, Allah itu ada yang mengatakan bahwa Allah itu tidak berbagi tempat. Kira-kira kita menyikapinya gimana saja? Apakah kita menyikapinya hitam putih? Bahwa satu bukan satu bukti, satu surga, satu neraka, atau gimana? Apakah kita seperti perbedaan yang terjadi antara Aisyah dengan Abu Hurairah, tentang mengatakan bahwa di akhir nanti kita melihat wajah Allah itu secara langsung atau tidak? Nah, mungkin tidak, karena ini memang menjadi sebuah viral di YouTube, bukan hanya kalau dulu perbedaan masalah fikih, apakah
bikin satu-satu dulu. Nggih. Biar saya enggak lupa. Agak dingin loh. Iya. Jadi pertama tadi yang saya pahami dari pertanyaan antum tadi tentang istilah salaf atau salafiyah. Sebenarnya secara bahasa tidak ada bedanya. Salaf ya salafiyah. Salaf itu, kata salafiyah itu penisbatan dari kata salaf. Kayak tadi itu nahwi, nahwiyah atau lughawiyah itu kayak gitu. Jadi kalau salaf sendiri sudah kita sebutkan ya, mereka adalah orang-orang Islam, para ulamanya ya, orang-orang yang mulia yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Pengikutnya disebut dengan salafiyah ya. Jadi kalau sekarang ada orang mengklaim kami salafiyah atau kami salafiyah, ya apakah disalahkan atau dibenarkan? Tergantung. Kalau memang mereka ini secara akidah, secara sepak terjang mengikuti 3 generasi pertama dari umat Islam, dari segi akidah, dari segi cara beragama, bersyariat, ya mereka layak dinamakan dengan salafiyah. Tetapi kalau tidak, ya enggak. Secara masa mereka bukan hidup di 3 abad pertama Hijriah, secara keyakinan, secara keagamaan mereka juga enggak sama, berarti tidak layak disebut dengan salaf atau salafiyah, seperti itu. Oleh karenanya di sini kita harus tahu salaf itu apa dan seterusnya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa hal terkait prinsip keyakinan mereka. Nah, dan gini untuk masalah yang tadi panjenengan sebutkan, jadi terkait wujud Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kita bisa misalnya dari tadi poin yang pertama, keyakinan salaf adalah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan segala sesuatu. Ini dasar ini. Jadi kalau ada orang meyakini menyerupakan Allah dengan makhluknya, berarti ini bukan salaf. Seperti itu. Kan itu kesimpulannya. Lah, terkait tempat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Itu keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang redaksinya seperti ini, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Saya ulang, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Kanallah, Allah ada, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan. Selain Allah adanya dengan permulaan. Makanya di hadis tadi kan Allah ada, walam yakun syai'un ghairuh, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah. Jadi Allah itulah satu-satunya zat yang ada tanpa permulaan. Tidak ada surga, tidak ada neraka, asalnya ya ini ya, tidak ada surga dan neraka, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Kemudian baru tempat dan waktu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak berubah. Karena yang berubah itu butuh kepada zat lain yang merubahnya. Allah tidak berubah. Jadi Allah ada, tidak ada sesuatu selainnya, tidak ada tempat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada arsy, tidak ada langit. Ya, setelah semuanya itu diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada sebagaimana sebelumnya Allah ada. Tetap sebagaimana tempat sebelum Allah, sebagaimana Allah sebelum ada tempat, Allah tidak butuh tempat. Begitu juga setelah tempat diciptakan, Allah tetap tidak butuh kepada tempat. Oleh karenanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kanallahu wala makan. Makan ini kan tempat artinya. Kanallahu wala makan. Allah ada wala makan dan tidak ada tempat.
wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah tempat diciptakan, sekarang kan tempat ada bumi, ada langit, ada arsy, ada surga, ada neraka, kan tempat itu kan. Nah ini kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah tempat diciptakan, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat, seperti itu. Jadi makanya para ulama mengatakan innalladzi ayyanal ain la yuqalu ain. Sesungguhnya zat yang menciptakan tempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan kepadanya di mana tempatnya, karena Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Nah, makanya kalau dalil akalnya simpel begini, tempat siapa yang menciptakan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah butuh kepada ciptaannya? Jawabannya adalah tidak. Berarti apa? Allah ada tanpa tempat. Kalau seandainya Allah berada di tempat, ya seandainya di bumi, berarti sama dengan kita, berarti bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Kalau seandainya di langit, berarti sama dengan malaikat. Kalau seandainya berada di arsy, berarti sama dengan malaikat. Mungkin ada yang bertanya, terus ayat Al-Quran yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu maknanya apa? Nah ini bisa ini kita kaji di kajian berikut, tapi nggak apa saya jelaskan sekarang. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai arsy, adalah zat yang menundukkan arsy, adalah zat yang menjaga dan menetapkan arsy. Itu maksudnya. Karena kata istawa ini kan bahasa Arab, ini punya banyak makna. Kata istawa itu punya banyak makna. Beberapa makna itu tidak layak bagi Allah. Nah, maka para ulama memilih beberapa makna yang layak bagi Allah. Di antaranya tadi saya sebutkan hafizah, menjaga, abqa, menetapkan, qahara, menguasai, dan seterusnya. Tapi ada makna yang tidak layak bagi Allah. Seperti apa? Lurus misalnya. Makanya kalau orang sholat itu kan bilangnya apa? Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami iqamatis sholah. Kadang imam kan nyebutin kayak gitu, perintah mengingatkan jamaah supaya lurus shofnya. Nah ini termasuk salah satu dari makna kata istawa. Lah oleh karenanya di sini agak jauh dikit. Jadi ketika orang itu ingin memahami Al-Quran, maka dia harus punya perangkatnya. Tidak serta-merta baca terjemahan, tidak mempelajari nahwu, tidak mempelajari sorof, tidak mempelajari ilmu bahasa, kemudian langsung baca terjemahan, maka dia akan tersesat kalau seperti itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Ada orang baca Al-Quran dia mendapatkan petunjuk, dan ada juga orang yang membaca Al-Quran tapi dia malah tersesat. Aibnya bukan di Al-Quran ini, tetapi di pemahaman orang tersebut yang tidak mampu memahami Al-Quran atau tidak lengkap perangkat keilmuannya untuk memahami Al-Quran. Seperti itulah terkait permasalahan yang panjenengan tanyakan. Jadi di sini ya sudah, untuk masalah akidah ya harus jelas hak batil seperti itu. Dan yang hak adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, tidak butuh dengan makhluknya. Kalau seandainya dikatakan Allah bersemayam di atas arsy, sebelum ada arsy Allah di mana? Berarti itu menetapkan perubahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini rancu, bertentangan dengan akal sehat kita. Kalau seandainya Allah bersemayam di atas arsy, Allah itu lebih besar, lebih kecil, atau sama pas ukurannya dengan arsy, berarti menetapkan ukuran bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga rancu, bertentangan dengan akal sehat kita. Oleh karenanya yang benar adalah kita meyakini Tuhan kita namanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya dan tidak butuh kepada makhluknya. Dan pertanyaan di mana ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pertanyaan di mana ini adalah untuk sesuatu yang lemah, yang butuh kepada tempat, dan Allah tidak butuh kepada itu, tapi Allah yang menciptakan itu. Jadi kalau ada keyakinan yang seperti itu adalah karena kesalahpahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Karena memang ayat Al-Quran tadi itu disifati oleh Allah, Al-Quran itu orang ada yang baca dapat petunjuk, tapi ada juga yang baca tapi malah tersesat. Karena ayatnya jelas, yahdi bihi katsira wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin, tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi di sini sikap kita jelas,
kita mengikuti salaf soleh yang mana prinsip keyakinan mereka adalah meyakini bahwa Allah tidak butuh dengan makhluknya dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini bukan perbedaan-perbedaan lain yang ditolerir. Terkait melihat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita melihat zat Allah, bukan melihat wajah, karena Allah tidak disifati dengan wajah. Jadi wajah ini kata al-wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kan ada ayat yang berbunyi seperti itu. Itu tidak boleh diartikan wajah muka, enggak. Karena di situ maksudnya adalah zat. Al-wajh itu maksudnya adalah zat. Kata wajah itu punya banyak makna. Lah ini sekali lagi pemahaman-pemahaman yang benar seperti ini akan diperoleh oleh seseorang ketika perangkatnya sudah lengkap gitu. Mendapatkan pemahaman yang benar dari orang yang terpercaya, yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan yang bersambung hingga kepada baginda Rasulullah. Kata wajah di sini tidak boleh terjemahkan muka, tapi maksudnya adalah zat. Dan nanti kita di akhirat kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan yang benar. Adapun yang perbedaan itu di kalangan para sahabat itu adalah perbedaan ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Jadi pada saat Mi'raj ini para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Rasul melihat zat Allah, ada yang mengatakan Rasul tidak melihat zat Allah. Seperti itu. Tapi kalau nanti di akhirat kita semuanya orang-orang, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga, penduduk surga ini nanti akan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dot, yang kedua pakai dha. Jadi nanti muka-muka di surga nanti mereka akan berseri-seri. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kenikmatan yang paling agung, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kitanya di surga, penduduk surganya di surga, adapun Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita yakini sekarang ada tanpa tempat, seperti itu. Jadi hal semacam ini itu tidak bisa ditolerir. Tapi kalau misalnya hal-hal yang sifatnya lebih longgar, fikih misalnya, mau baca kunut apa enggak, ini hal-hal kayak gini monggo, mau baca kunut monggo, nggak baca juga tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah yang nggak sholat subuh itu. Tapi kalau jadi, nah ini mana yang ditolerir mana yang enggak. Lah ini kita harus punya panduannya. Kalau kita sudah mengkaji ilmu hal, insya Allah ilmu agama ini akan tertata, terkonsep di benak kita, sehingga kita tahu kita punya timbangan syar'i, mana yang bisa diikuti, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang enggak, kan gitu. Dengan ilmu agama orang kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya, seperti itu. Orang itu kalau punya ilmu enak dia. Kenapa? Satu, dia tidak mudah ikut-ikutan karena dia punya prinsip, punya ilmu. Dua, dia juga tidak mudah menyalahkan. Kalau memang dia tidak tahu bagaimana, ya dia bilang saya tidak tahu, saya belum pernah dengar, saya cek dulu gitu. Jadi nggak ikut-ikutan, nggak langsung ikut, tapi juga nggak langsung menyalahkan. Kenapa? Karena dia punya timbangan syar'i, mana yang harus diikuti, mana yang enggak, mana yang disalahkan, mana yang enggak, seperti itu. Oleh karenanya harapan saya kajian-kajian seperti ini monggo diteruskan, dan ini kan saya masih perdana ya, makanya tadi karena temanya seperti itu ya gimana lagi, saya sesuai request itu. Cuman kalau mau jawabannya adalah menjadi generasi terbaik, ya kita tidak bisa, karena generasi terbaik adalah salaf soleh gitu. Tetapi kita bisa meneladani mereka, kita bisa meniru dan mengikuti jejak langkah mereka, seperti itu. Jelas nggak Ustaz? Monggo. Monggo ibu-ibu. Monggo. Nggih, ada yang angkat. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya bukan berarti kita tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi Ibu, tetap justru malah bagus gitu. Tapi ya itu tentunya hadir di majelis seperti ini itu ya tentunya lebih berkah, lebih interaksinya lebih hidup lah. Saya sendiri kalau ngajar Zoom ya gimana, cuman natap layar doang walaupun yang ikut 50 100 kan. Bukan berarti kita ndak boleh, bukan seperti itu. Cuman ya itu kalau memang kita yang tadi saya jelaskan adalah bahwasanya belajar ilmu agama itu bukan otodidak, bukan dengan menelaah, tetapi harus ada pembimbingnya, ada pendidiknya, ada gurunya. Lah kita bisa mengikuti kajian siapa saja dengan catatan orang tersebut adalah orang yang amanah, yang thiqah, yang terpercaya, yang memang ahli di bidang itu. Kalau emang seperti itu ya monggo silahkan, yang punya sanad yang mutasil bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarang orang, bukan asal dia itu viral misalnya, bukan asal dia itu jamaahnya banyak, karena yang tenar belum tentu benar, dan yang benar juga tidak mesti tenar, seperti itu maksudnya. Jadi misalnya bagaimana ini ya, kita nyari-nyari, ini kan proses kita mencari kebenaran. Kita tahu ada salah seorang sahabat itu yang dari Majusi kemudian ke Nasrani sampai akhirnya masuk dalam agama Islam. Ini kan proses ini. Ini kan kayak kita misalnya ada orang sakit dia pengen sembuh, berarti dia kalau pengen berobat kemana larinya? Ke dokter kan. Nah ini jangan sampai kena malah praktek. Cari dokter yang benar-benar amanah, yang jujur, yang tidak sampai malah praktek dan seterusnya. Atau bahkan jangan sampai jatuh kepada orang yang bukan dokter tapi mengaku dokter gadungan, seperti itu. Orang kalau seandainya dia mau melakukan operasi bedah plastik misalnya, karena memang dia perlu, dia datanya kemana? Tentunya ke dokter spesialis, bukan ke tukang jagal kambing, iya kan? Lah ini maksudnya adalah seperti itulah. Kita mencari ilmu bisa di mana saja, bisa kepada siapa saja, dengan catatan tadi orang yang kita ambil ilmunya itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang thiqah, terpercaya, orang-orang yang ahli di bidang itu, orang-orang yang punya sanad, punya mata rantai keilmuan yang terus bersambung hingga kepada Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Dia belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, hingga terus bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara seperti ini kelestarian agama itu terjaga. Tapi kalau hanya sekedar dari orang yang viral, orang yang punya banyak pengikut, yang kebetulan followernya banyak, subscribernya banyak, bukan itu ukurannya. Ya, bukan. Kalau kita mendapati seorang guru, seorang ustadz, seorang pakar ilmu agama yang orangnya amanah dan seterusnya, kan itu kelihatan orang itu kan bisa dinilai. Kalau ternyata omongannya inkonsisten, ini kan kita tanda tanya kan, kemarin ngomong kayak gini kok sekarang ngomong kayak gini. Lah ini kan kita kejar itu adalah upaya kita dalam pencarian kebenaran, seperti itu. Jadi bisa kalau misalnya kita bikin kajian nggak di masjid ini, panjenengan di rumah masing-masing kajian Zoom, via Zoom atau Google Meet misalnya, atau misalnya buka channel YouTube kalau memang kita tahu beliaunya siapa dan seterusnya, silahkan. Saya sendiri juga mengerjakan itu karena ini kecanggihan teknologi harus kita manfaatkan. Saya sendiri juga ngaji kepada guru-guru saya yang dulu mungkin beberapa kitab yang saya nggak ngaji melalui Google Meet dan seterusnya atau melalui Zoom, seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah orang beli buku, dibaca-baca sendiri, dipaham-pahami sendiri dan seterusnya, kemudian dia merasa sudah paham. Nah ini yang tidak boleh, seperti itu. Jadi harus ada pembimbingnya, dan itu pun juga masih ada ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya diuji, memastikan pemahamannya benar apa enggak. Makanya ngaji itu kalau memang orang ini memang diproyeksikan untuk menjadi seorang dai, itu ada ujiannya. Jangan sampai dia salah paham atau ternyata mungkin ada catatan yang dia tulis itu tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh guru dan seterusnya, seperti itu. Paham Bu nggih? Ibu? Jelas nggih? Monggo. Kayaknya Bapak tadi mau nanya.
Nggih. Monggo Ibu. Oh nggih, cekap. Sampun. Nggih. Kemudian ada akhir dari kajian kali ini. Sebelum kita tutup, kami mohon untuk dari Ustaz Aiman untuk menutup acara ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghairu dhallin wa la mudillin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana ya akramal akramin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir mungkin Ustaz, ini materi yang saya sampaikan sudah ada PDF-nya secara lengkap. Nanti monggo yang berminat bisa saya share nanti, biar nggak sampai disalahpahami.